Bagaimana supaya kita selamat? Kita selalu memohon doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim auladana wa sallim. Selalu minta selamat, selamat. Doakan saya Ustaz, semoga selamat. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang mengikut jalan bukan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun mardud, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikut jalan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia hanya akan termasuk orang yang rugi. Syarat pertama, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi tanya, apa itu Umar? Taurat. Ta'al, sini. Nabi sobek Taurat. Wallahi ya Umar, demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti ikut aku. Qul, katakan pada mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau ada orang berkata asyhadu an la ilaha illallah, titik, tak diterima sampai dia berkata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, Ummu Salamah. Mereka bersama, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Al-Awwam. Mereka bersama dengan Nabi. Tapi kita tidak. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hidup jauh. Oleh sebab itu titik temu kita dengan mereka hanya dari pintu ta'allum, belajar. Cari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama. Ikut para ulama. Jangan pernah merasa selamat sendirian. Kita ikut mereka. Kita mohonkan kepada mereka agar mengajarkan kita kebenaran-kebenaran. Lalu kemudian setelah mendapatkan ilmunya, jangan lupa amal. Ini ilmu sudah. Yang ketiga adalah amal. Ikut syariat Muhammad SAW, belajar kepada ilmunya para ulama, ilmu itu mesti diamalkan. Apa amalnya? Adwamuha wa in qalla. Amal yang kontinu, berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit. Sedikit amalnya, tapi berkelanjutan. Kamu sudah sholat? Alhamdulillah Ustaz. Sholat apa? Sholat maghrib. Loh, yang lain? Kata Ustaz kan walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Oh, bukan itu maksudnya. Yang wajib ya tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin ada amalan-amalan khusus. Mengamalkan sholawat, mengamalkan sholat-sholat sunat. Tidak terlalu banyak tapi serius. Bersedekah tiap bulan mungkin. Tak pernah dia ceritakan pada orang. Ada beberapa beras yang dia berikan untuk fakir miskin, anak yatim. Ini semua yang akan menyelamatkan kita dari semua yang merusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang rela mengorbankan dunia akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara? Karena tidak ada ilmu. Kenapa orang punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya? Berarti ada krisis di dalam dirinya. Oleh sebab itu maka jangan pernah cukup pada ilmu saja. Orang yang ilmu bila amalin, tanpa ada amal, sama seperti pohon yang berdaun lebat. Hanya sekedar orang bernaung saja. Tapi sampahnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh sebab itu bila ada orang-orang berilmu belum beramal, yang salah itu banyak yang salah. Tapi kita bangunkan, kita ajak. Kita buat sebuah komunitas, masjid kita ramaikan. Maka insya Allah benih iman yang dibawa, iman kepada Allah Muhammad SAW, disiram dia dengan ilmu. Setelah itu kemudian berbuah dia dengan amal. Dan kemudian jangan sampai buahnya busuk, maka dijaga dengan ikhlas. Setelah itu siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang berikut.
benih-benih iman yang sudah kita bawa, bala syahidna. Jangan sampai benih iman ini mati. Siram dia, siram dengan ilmu, ngaji. Setelah disiram dia pun menjadi pohon yang besar. Jangan sampai dia pohon tidak berbuah, maka dia mesti. Kadang ada pohon yang dipotong dahannya, potong keliling. Kenapa? Biar supaya buah. Artinya apa? Ada hal-hal yang agak menyakitkan sedikit. Mungkin kata-kata kita keras, tapi sebenarnya niat kita baik supaya dia beramal. Tapi setelah buahnya bagus, jangan lupa itu harus dibungkus pakai plastik. Kalau tidak dia nanti akan berulat. Bagus dari luar, ketika dibelah tidak dimakan. Maka dia apa? Dijaga dengan keikhlasan. Insya Allah setelah kita amalkan yang 4 ini, ikut syariat Muhammad SAW, bertanya kepada alim ulama dengan belajar, ngaji, kemudian kita amalkan, kita ikhlas, maka Allah akan menyelamatkan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, kapankah kita bisa dikatakan ilmu dan amal itu bisa berbuah Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ilmu dan amal Bisa berbuah. baik. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan. Saya riwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, telah berkata Imam Malik bin Anas, telah berkata Imam Abu Hanifah, telah berkata Imam Nu'man bin Thabit, telah berkata Imam. Sangat banyak. Bukan itu ilmu itu. Ilmu itu adalah ketika dia berubah menjadi amal. Oleh sebab itu Syekh Ali Jum'ah mengkritik terjemah ilmu dengan knowledge. Kata Syekh Ali Jum'ah, ini terjemahan yang salah kata dia. Karena knowledge dalam bahasa Inggris itu ilmu hanya pengetahuan semata. Banyak mereka yang belajar Islam. Belajar dia Islam di Universitas Islamic Studies, di Fakulti Islamic Studies, kajian Islam. Apa itu Islam secara etimologi, Islam terminologi, sejarah Islam, hukum Islam, sejarah Islam, budaya. Ngerti, tapi tidak mengamalkan Islam. Ini knowledge. Sedangkan dalam Islam, ilmu itu, kalau dia tidak bermanfaat, itu bukan jadi ilmu, malah jadi laknat. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut padamu. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak diperkenankan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.